Halo teman-teman Kripto KG, keren sekali. Oke, semoga teman-teman Kripto KG diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keren sekali. Oke teman-teman, sekarang Bitcoin masih tertekan teman-teman. Walaupun udah hijau tapi masih berasa merah teman-teman. Jadi gimana ya teman-teman? Berarti berasa merah teman-teman. Karena memang Bitcoin belum bisa mantul jauh teman-teman. Ini kemarin baru bisa mantul ke 2600-an teman-teman, dan sekarang breakdown lagi ya teman-teman di 20.000 teman-teman. Bahkan sempat ke terendahnya itu ke 19.700 teman-teman. Ya, mau gimana lagi teman-teman, karena memang pasar sekarang ini karena banyak banget hal-hal yang lagi riweuh teman-teman. Nah, pertama Silvergate, terus sekarang lagi yang hangat baru-baru ini nih, sekarang ada USDC teman-teman, stablecoin sekarang lagi waduh benar-benar kurang dari $1 teman-teman ya. Ya memang gitulah teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu semua tentang, tapi kita akan ngebahas tentang masalah sekarang Bitcoin ya. Kita akan lihat teman-teman. Dalam waktu 4 jam Bitcoin ini dia masih ketahan di MA 10 sama MA 5 teman-teman di 20.000. Oke teman-teman, kalau misalkan dia bisa breakout jauh teman-teman ke 21.000 di bawah garis MA 30 ke sini teman-teman, ada kesempatan besar Bitcoin walaupun koreksi sedikit dia ada kesempatan naik teman-teman di 21.300. Apalagi kalau dia bisa ke sini teman-teman di bawah MA 60 ke 21.900 atau ke 22.000 teman-teman. Kalau Bitcoin bisa balik ke 22.000 lagi ya kita akan jauh dari angka 17, 16, 15 teman-teman. Walaupun dia bisa koreksi tapi kan nanti dia bisa mantul lagi teman-teman. Karena kalau Bitcoin itu enggak kayak altcoin ya, maksudnya kayak koin-koin yang langsung cret turun jauh, enggak, dia walaupun turun dia pasti akan mantul, dia turun akan mantul gitu teman-teman ya. Karena Bitcoin ini salah satu induknya koin teman-teman. Oke, dalam waktu satu hari dia masih tetap turun teman-teman, jauh teman-teman. Dia memang sekarang ketahan di 20.000 yang aku bilang teman-teman, dia ketahan di 20.000 karena memang 20.000 itu agak sedikit kuat teman-teman. Oke, dalam waktu ya teman-teman, dia masih ketahan di MA 30 yang aku bilang dari kemarin-kemarin. Memang di situ adalah titik support kalau kata aku kuat, di situ agak kuat di 20.000 teman-teman. Di 20, walaupun misalkan nanti dia bisa jebol, aku udah pernah bilang di bawah kita lihat 1 bulannya dulu, di bawah garis MA 30 tadi dalam waktu seminggu tadi ya. Walaupun dia bisa turun, aku udah pernah bilang ini waktu kemarin, dia akan di bawah garis MA 5 akan ke sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke titik support, dia akan nyoba dulu di sini teman-teman nih. Nah, oke. Dia akan ke 19.300 teman-teman. 19.300 terus bisa kalau itu yang titik yang akan dia lewati. Kalau misalnya memang dia terus breakdown, dia akan ke 19.300 teman-teman. Setelah itu dia bisa turun lagi teman-teman ke sini teman-teman. Ke 17.500. Dan dari situ kita harapkan itu bisa mantul ya. Dari situ itu kita harapkan itu adalah bottomnya untuk sekarang di 17.500 teman-teman. Itu pengennya terendahnya ya, pengen terendahnya gitu. Kita pengen terendahnya di situ teman-teman, pengennya sih ya. Tapi kalau misalkan memang beritanya masih ini digoreng-goreng terus sama bandar ya kan, ada yang pengen Bitcoin turun supaya bisa nyerok di bawah teman-teman, jadi baru nanti up gitu kan. Jadi teman-teman ya, kalau emang mau masuk wait and see dulu. Aku sering bilang hati-hati dulu, lihat dulu. Kalaupun mau nyicil dikit-dikit di titik support ya kan.
di 20 yang aku kemarin bilang. Terus nanti dia mantul sedikit, kalau emang teman-teman mau jual nggak apa-apa karena pasti akan ada pemantulan. Terus nanti ke 19.500 itu kan udah kena juga. Nanti ke 19 ribuan, ke 19.200-an ya teman-teman, itu titik support yang belum kena kan, 19.200-an. Itu kalau misalkan emang dia mau mampir ke situ. Nanti ke 18 apa yang tadi aku bilang, ke 19.300, terus langsung aja kita ke hajar ke sini. Nah, di sini ke 1800, terus jauhnya lagi di 17.500. Oke. Itu untuk support-supportnya Bitcoin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bisa akumulasi di situ. Terjauhnya, oke, kita ambil di 15.500 teman-teman. Itu terjauhnya di 15.500 teman-teman. Kalau memang Bitcoin akan menyentuh ke situ. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat chartnya koin sakinya kita teman-teman. Oke, ini dia. Yang walaupun masih koreksi, ini dia Shiba Inu teman-teman. Oke, Shiba Inu dia masih tetap koreksi teman-teman, karena Bitcoinnya juga koreksi, otomatis altcoin juga ikut koreksi teman-teman. Kalau teman-teman mau cicil-cicil, teman-teman bisa cicil-cicil ya di angka 9, di angka 1 misalnya, atau di 90 gitu kan teman-teman bisa cicil, atau di 97 teman-teman bisa akumulasi di situ, karena nanti kalau misalkan ada pemantulan teman-teman bisa agak cuan gitu, walaupun misalkan sedikit pemantulan kan lumayan teman-teman. Oke, itu dalam waktu 1 jam, ini dalam waktu 4 jamnya dia masih tetap di bawah teman-teman. Ini dalam waktu 1 hari dia tetap di bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Shiba Inu ini ada berita, memang ada paus yang udah mulai akumulasi teman-teman di saat harga Shiba Inu ini turun gitu kan. Banyak akumulasi dari paus-paus yang mencoba untuk memanfaatkan momentum ini teman-teman, karena di saat naik sedikit kan cuannya lumayan kalau untuk Shiba Inu teman-teman. Itu ya, mudah-mudahan Shiba Inu juga bisa memantul teman-teman ke harapan kita. Dia dalam waktu dekat ke 11 lah, mudah teman-teman, ke 11. Kalau memang Bitcoin dia nanti Bitcoin mantul, Shiba pun akan ikutan mantul teman-teman. Oke, mudah-mudahan dia bisa melewati MA10 ke 11 teman-teman. Oke, di situ titik terjauhnya dia harus bisa melewati MA60 ke 12 teman-teman. Oke, di situ ya ke 12 dia bisa naik, itu udah lumayan keren untuk Shiba Inu. Apalagi ditambah nanti kalau misalnya Shibarium versi betanya on ya, itu akan mulai lumayan naik. Oke, kita akan lihat dulu ke Twitternya teman-teman. Twitternya ada informasi apa? Oke teman-teman, ini dari akun Twitternya YouToday teman-teman. Oke, ini apa? Kita terjemahkan ya teman-teman. Yang aku udah bilang tadi, memang ada banyak yang akumulasi dari penurunan Shiba ini. Ini 542 miliar SHIB dibeli oleh satu dompet minggu ini teman-teman. Sementara 490 juta SHIB terbakar teman-teman. Ini udah lumayan sekali. Ini keren sekali teman-teman, karena kalau paus-paus ini di saat ada momentum ini, mereka memanfaatkan sekali momentum ini, karena di saat ada pantulan atau nanti di saat ada momen atau event Shibariumnya itu udah ini ada kenaikan, walaupun nggak terlalu banyak kenaikannya karena Bitcoinnya juga nggak ngedukung gitu kan. Misalnya Bitcoinnya akan turun atau crash ke bawah, tidak bisa di atas dari 21.000, otomatis koin-koin yang lain termasuk Shiba Inu, walaupun lagi ada event ataupun lagi ada event nanti di tanggal 13 kalau nggak salah ya, masalah metaverse-nya itu, Wagmi-nya itu kan nanti debutnya kan akan ada tuh di Texas kalau nggak salah itu. Nah, nanti itu pun ada event. Kedua, nanti Shibariumnya misalnya on, walaupun misalkan ada kenaikan tapi
kenaikannya mungkin nggak terlalu signifikan kalau misalnya Bitcoinnya nggak naik gitu, kalau dia nggak naik. Kalau misalkan nggak naik, nggak mantul, ya malah cenderung turun, ya udah. Yang lain pun walaupun segimana kerennya event, tetap dia nggak kuat. Dia pasti walaupun naik nggak akan banyak, dia akan turun teman-teman. Tapi ini nggak keren sekali. Ternyata banyak paus juga yang udah akumulasi teman-teman. Ini udah ada 542 miliar udah akumulasi dalam satu dompet loh teman-teman. Oke. Sementara juga ada 490 juta yang dibakar teman-teman. Ini udah keren sekali. Mungkin ini aja untuk berita Shiba Inu ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, Dior jangan jangan termakan FOMO, jangan juga melihat kanan kiri ya. Kalau masalah berita memang kita harus bisa melihat berita, cuman kita harus bisa menyaring berita itu seperti apa ya teman-teman. Tapi yang paling penting teman-teman Dior dulu, riset dulu biar teman-teman enak mau masuknya seperti apa gitu kan, mau investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalkan jangka panjang ya udah teman-teman masuk, udah lupain itu gitu. Karena kalau untuk jangka panjang, aku yakin sekali Shiba Inu pasti akan ada kenaikan gitu. Kalau untuk investasi jangka pendek, ya teman-teman harus nunggu momentum gitu. Kan nunggu momentum ini turun, buy di titik support, nanti teman-teman buy, terus nanti jual di saat dia mantul. Nah itu ya teman, jangan nanti pas hijau, oh ini mau naik ini, teman-teman baru buy gitu. Nanti pas turun nyangkut teman-teman, jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau mau investasi jangka pendek, teman-teman harus lihat momentum dulu, terus tunggu dia koreksi, baru teman-teman bisa masuk di situ. Nanti di saat mantul, baru teman-teman bisa jual gitu. Kalau untuk jangka panjang, investor jangka panjang ya udah, iya kan. Sekarang lagi koreksi, dikasih diskon ya teman-teman masuk, udah lupain itu, udah gitu. Nanti jual di saat sesuai dengan yang teman-teman mau, misalnya di 1 cent rim gitu kan. Atau misalnya nanti ke Rp1 lagi, atau ya ke Rp10 misalnya, itu pasar teman-teman. Tapi yang paling penting teman-teman Dior ya, Dior riset, jangan asal aja gitu ya, biar teman-teman enak. Oke, mungkin itu aja berita untuk Shiba Inu. Oke, salam-salam untuk teman-teman Kripto KG. Selamat beristirahat. Selamat bersenang-senang, oke, menikmati malam yang indah ini, oke teman-teman, salam Kripto KG, keren sekali.